bergabung dengan kelompok 2 ya, wilayah 2. Sudah 2 kali ikut kegiatan. Berarti saya termasuk anak yang rajin. Baru 2 bulan sudah 2 kali ikut kegiatan, belum yang lain-lain ya. Luar biasa. Makan puji sedikitnya enggak apa-apa. Yang penting jangan puji makan. Kami dikaruniakan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki semester 7, sekarang sedang kuliah di Unsrat. Dan tidak lama lagi selesai. Anak yang kedua perempuan, Wewene. Dan dia SMA kelas 3. Berdoa kiranya Tuhan memberkati tahun depan. Dia selesai dan studi boleh ambil kuliah di Jakarta. Siapa yang mau menyiapkan donasi, saya tetap tidak menutup hati, ya gitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun saya orang Tareran, tapi saya sudah bersatu dengan istri, tetap saya orang Kawangkoan, Bapak Ibu. Karena kami melayani juga di Kawangkoan ketika ada di 15 tahun yang lalu, tepatnya di Kinali. Oleh sebab itu nama-nama seperti Pak John Pinontoan, Ibu Teli, bukan lagi hal yang asing bagi kami karena waktu pulang kampung beberapa tahun yang lalu kami juga sempat ikut acara-acara maengket dan sebagainya. Apalagi ada Pak Romawi ya. Nal, siapa Romawi? Rorim Pandey, Mawi Cere. Jadi setiap kudanya mau lari, saya pun harus jadi kuda. Dipanggil oleh jokinya, tolong doakan kuda ini. Ya, dan saya tahu menang. Ada Pak Ramo luar biasa. Saya pernah juga berdoa, menyuruh pimpin ibadah di rumah Pak Ramo di Kuntung Emung, Mukur ya. Mukur, oh luar biasa. Dan bukan hal yang asing bagi saya untuk orang Kawangkoan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dipercayakan memimpin ibadah karena menggunakan liturgi ya. Karena lebih familiar kalau menggunakan liturgi gereja-gereja Protestan, lebih nyaman dipimpin oleh orang-orang Protestan. Tapi saya tahu sini ada banyak teman-teman gembala, pendeta-pendeta yang hebat, yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi paling tidak, saya juga Toto Fore dan Basuarminya saat berhadapan dengan orang-orang jago. Mayo kita mesale-sale, remayo ingarang amang kasuruan, papaan siawo si mawe kamang, mawe owak sama, mawe kaaruyen, pakasa si rona sinangkum tah, si Ndoyano kita rona lumius, pakasa si taranak, rumayo ingarang amang kasuruan ta si apok ta Yesus, papaan si Endo Katoan Kumawangkoan, 62 tahun si tanggal 7 Ci, 2 hari yang lalu, nah, luar biasa. Mohon maaf, saya sudah hafal ini sudah hampir 1 bulan. Ada perbedaan antara Makakelei dan Makatanei, Kang. Matanai dan Makakelei dalam teknik penerjemahan bahasa. Saya juga sempat ikut penerjemahan bahasa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia yang juga disponsori oleh Gereja Gemim dan KGP masuk di dalamnya. Ada kaidah-kaidah bahasa yang memang agak berbeda antara Sumonder dan Tumompaso ya. Kalau tadi ada si Bapak siapa? Pak Seko ya. Pak Seko saya sudah kenal orang Kinali. Beda melincun dan beda tumowaku. Nah, kalau lumincun itu orang Tumompaso. Ya, maka kelei ya, begini. Tapi kalau orang Kawangkoan Matanai tumowaku. Nah, gitu ya. Smoking ya. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada yang merokok karena memang itu dilarang oleh ASMI ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan luar biasa bagi kita. Alkitab katakan mengucap syukurlah kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Mengucap syukur mareng mangapulu sama asi amang kasuruan. Papaan sia si bawe kamang ase cita imbaya. Ulit? Nah, masih berarti nyambung ya. Kalau saya bilang ulit wo se po pakasa menes ke pakasa maka ulak ke ere. Cakai sambung nana. Nah,
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Luar biasa. Karena apa? Mengucap syukur adalah identitas setiap orang Kristen. Saya pernah melayani di Tolok. Jadi saya tinggal di Kawangkoan, istri saya melayani di KGPM Kinali Kawangkoan, saya melayani di KGPM Bethlehem Tolok. Awian Tolok ambiai. Oh, paseko ji, enkar ya. Ada kata-kata bijak. Saya kurang tahu apakah itu orang Kawangkoan karena pengaruh Kawangkoan ke Tolok sangat tinggi ya, sangat besar. Sapa ijo era. Apa yang dikatakan mereka? Mayo tumete impatetean ni teteta. Manis sekali kedengarannya. Filosofinya sangat bagus. Mayo tumete ang patetean ni teteta. Saya pikir itu bahasa Jepang, ternyata bahasa Tontemboan. Mari mengikuti jejak dalam jembatan yang telah dibuat oleh leluhur kita. Tapi permainan katanya bagus sekali. Tumete ang patetean ni teteta. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya pengaruh leluhur, pengaruh orang tua terhadap anak-anak, terhadap generasi sangat bermanfaat bagi kemajuan satu suku bangsa, bagi satu daerah, bagi satu kota, dan itu akan mendatangkan berkat di masa depan bagi perjalanan sebuah keluarga, bahkan perjalanan sebuah bangsa. Oleh sebab itu dibilang tadi, luar biasa, mapatane setoyang wo sepoyok ta, mengingat anak cucu kita di masa mendatang. Saya percaya kita terkumpul di sini bukan kepentingan egoisme kita masing-masing, tapi mengingat anak cucu kita supaya mereka berjalan di jalan yang benar, mereka mengikuti jejak yang telah ditunjukkan oleh para leluhur mereka, para tua-tua mereka untuk takut akan Tuhan dan berpasrah kepada Tuhan, dan masa depan mereka pasti gilang gemilang. Amin. Nah gitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, ini sangat unik. Saya meneliti bagian firman Tuhan ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mande kita lengei, sekalipun kita miskin, sakita rumangat kampet asi amang kasuruan, berteriak berseru kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, maka kita kaya di dalam Kristus. Kita kaya di dalam Tuhan, harta terbesar, legasi yang disampaikan adalah ketika kita mewariskan kepada anak-anak kita, bukan dalam bentuk logam mulia, bukan dalam bentuk perak emas, bukan dalam bentuk hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi yang paling berharga adalah iman spiritualitas kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wariskan iman. Kalau kita mewariskan iman, kita percaya mereka akan sanggup menghadapi badai apapun. Dan mereka bukan hanya menjadi penonton dalam kehidupan dunia ini, tapi menjadi penentu dalam perjalanan sebuah bangsa, bahkan kemajuan negara. Sebuah pergerakan kaum Puritanisme di Amerika Serikat. Mereka dari Inggris menuju ke tanah negeri Paman Sam. Jauh sebelum itu. Orang Puritanisme, kata Puritanisme itu diambil dari kata pure. Pure, murni. Dua kelompok datang, yang satu datang di Amerika, membawa thy word, firman Tuhan, Holy Bible. Sementara yang lain pergi ke wilayah Meksiko, maali pakowel, pacol, maali karong, papaan ang Meksiko kalian karu emas, nah itu. Mereka datang mencari kekayaan. Sementara yang datang di Amerika
Mereka hanya membawa kitab suci. Mereka memberitakan Injil dan menjadikan kitab suci sebagai standar paling kuat untuk mendidik anak-anak mereka. Tapi yang ke Meksiko membawa cangkul, membawa linggis untuk menambang emas. Oleh sebab itu jangan heran El Dorado, kota emas. Film-film koboi yang sering kita saksikan penuh dengan kekerasan ya. Dan kita menyaksikan siapa yang bertahan sekarang. Apakah di Meksiko atau yang di Amerika Serikat? Amerika Serikat menjadi negeri adidaya, negeri superpower yang sanggup menjadi polisi dunia dan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Karena pure mereka bergantung pada kitab suci, bergantung pada firman Allah, dan mereka menjadi berkat bagi dunia. Sementara di Meksiko apa yang terjadi? Dulu kaya raya, akhirnya emas mulai berakhir, terjadi kekerasan, dan beberapa waktu yang lalu mereka pun migrasi menuju ke Amerika Serikat. Donald Trump bilang pasang tembok, nyanda ada tuh masuk emigran liar, gitu. Apalagi sekarang, siapa yang jadi? Apakah Bapak John Pinontoan? Terima kasih, maaf ya Pak John. Ini penasehat kita yang luar biasa. 85 tapi sehat luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi berkat Pak John. Semangat ya. Luar biasa Donald Trump ya. Sekarang terpilih lagi menjadi presiden Amerika Serikat. Artinya apa saudaraku? Kalau kita bergantung pada kitab suci, kita memiliki jaminan bahwa anak-anak kita akan mendapat jaminan masa depan dan kemakmuran dan kejayaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Allah yang telah diterima, Alkitab katakan, sebab di dalam Dia kamu telah itu sudah terjadi, past, kemarin hari, dan seterusnya. Kita ada karena kemarin hari sudah kita lewati, amin. Menono karuk pakasa kita waya papaan kawi kita rona lumangkoi si endo aiwe amang kasuruan. Amin. Dan berkat Tuhan bukan hanya kemarin hari, bukan hanya hari-hari yang telah berlalu, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dianugerahkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Sementara, today, sekarang, now, hari ini. Saya ingat apa yang dikatakan oleh tokoh Kawangkoan, SAS. Think big, start small, at now. Berpikirlah yang besar, lakukanlah mulai dari yang kecil. Dan jangan tunda, mulailah now, sekarang. Hari ini, sekarang kita menentukan perjalanan kita di hari esok dan masa mendatang. Kalau kita tidak membentuk generasi kita, kalau kita tidak membentuk kemawangkoan dengan baik, maka kita sedang terancam dalam keterpurukan. Hari ini kita bertahan karena kemarin hari para leluhur kita juga telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh, dasar-dasar yang kuat tentang kebenaran firman Allah, dan kita berpatokan di dalamnya. Saya terus terang bangga dengan kumawangkoan. Kasaleen, kasaan, kinamang pakasa. Saya bercakap-cakap dengan Pak Oldi Sekon. So si mengalito gaganana. Terus ya, oh nih, andior. Pak Oldi pun sudah samar-samar mendengar bahasa saya, sudah mengerti. Mana laki-laki yang pasang itu? Menceritakan bagaimana masa lalu, masa muda, makin royongan semamoy ya. Ada istilah orang Kemawangkoan sudah dapat tangkap apa itu semamoy. Menangkap udang ya. Mencari ikan dengan jaring kecil ya. Bagaimana sulitnya menghadapi kehidupan, pigi ditompola mau jaga tumilu muda. Awiarona wolai amangin bitu papaan kailakan siapa sih wolai? Orang-orang modern sana tahu apa itu wolai, monyet ya, monyet. Yang nak bio ambitu. Tansan andangka mengame-ngame. Tolo indek keresi Pak Oldi. Penakut juga ya Pak Oldi. Tapi kan itu masa kecil. Tapi masa kenangan itu sangat membahagiakan kalau kita bawa di metropolitan sekarang. Luar biasa. Tetapi ada sebuah gerakan, saya harus menggeliat, saya harus maju ke depan, saya harus berjuang. Kalau saya tetap di tempat ini, cuma stay di tempat, kalau tidak melangkah, saya memiliki masa depan yang suram. Motivasi-motivasi ini harus menjadi milik bagian orang beriman.
Life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Kalau kita tidak memilih, kita tidak bertindak, kita akan ketinggalan zaman dan digilas oleh zaman. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati masa lalu kita. Tuhan memberkati masa kita sekarang, hari ini, today. Dan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ia juga ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ia juga akan. Akan itu will, belum terjadi. Akan itu pasti besok dan jam-jam setelah ini. Artinya kemarin, hari ini, dan esok, dan seterusnya. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kumawangkoan. Kita imani Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Kumawangkoan akan menjadi barometer perjuangan orang-orang Kawangkoan di kota metropolitan. Amin, saudara-saudara. Banyak orang terinspirasi dengan tokoh-tokoh Kumawangkoan di daerah kita. Dan mereka boleh melihat bagaimana perjuangan mereka sebagai anak-anak metro ya. Mereka bukan hanya berdiam. Mereka bukan hanya tenang-tenang saja. Mereka bukan Manado menang nampang doang. Tapi mereka tampil dengan kegigihan. Harus meninggalkan gengsi dan mempertaruhkan segala sesuatu termasuk harga diri. Tetapi saya percaya Kumawangkoan tidak mempertaruhkan iman. Digadaikan. Maka terketere po-po pakasa. Mekikipus asi amang kasuruan. Wo kita pakasa. Rona mengere kamangna. Mengere sapasi. Harapan tak asi amang kasuruan. Memuali ase cita imbaya wose paranakta. Meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati apa yang kita cita-citakan. Itu bisa terwujud dengan baik. Ingat kemarin, hari ini, dan esok. Dia telah memberkati kita, sedang memberkati kita, dan akan memberkati kita di masa mendatang. Ada 5 filosofi yang saya catat. Untuk menjadi perenungan kita bersama. Bagaimana kita tetap diberkati. Hari kemarin, hari ini, dan esok. Pertama, R. Rumangat. Rumangat artinya berseru memanggil namanya. Berteriak. Awi ampe si makailek maton tempoan ambiai. Kailekan pe si rumangat. Berseru ya, berseru. Pak John ya, Ronaci. Ayo bahasa Cina satu jago Pak John. Rumangat, berseru ya kepada Tuhan. Memanggil namanya. Ada kata berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Itu namanya rumangat. R yang kedua rumedem. Abian si mengerti si rumedem. Sabar rajin. Orang Kawangkoan mana yang tidak rajin. Cuma dengan modal ludah. Membawa besi tua. Cuma dengan modal ludah di rumah kopi. Uang cepat masuk. Begitu kan Pak Seko? Tak bisa si kawayoyannya. Pulis sewe taan. Kagak sih ya. Mapekang re. Bagaimana dengan kuda ini? Kuda ini bagus. Padahal selalu menendang. Itu dia bernama modal ludah. Saya tinggal di Kawangkoan 5 tahun. Jadi saya tahu logatnya dan gayanya orang Kawangkoan. Rumah dem. Mesti barajin. R yang ketiga, sudah lama saudara-saudara. Rumah Meji. Yang pakai leksi rumah Meji. Rumah Meji berusaha ya. Kalau tadi rumah dem, rajin bekerja. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Rumah Meji, serius, fokus, sungguh-sungguh. Tidak pernah menyerah. Ada syair lagu bilang, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Epean pakasai popo. Toh mesti epean, toh. Kalau tidak pernah mencoba, bagaimana kita bisa merasakan sebuah perjuangan? Dan yang keempat, kata nebe si kukua katare, rumangat. Rumah dem, rumah Meji. Tulisan Evina. Keempat, Rumayo. Kaleksi Rumayo. Rumayo adalah
memanjatkan syukur, memuliakan Tuhan, memuji ya, lebih memuji. Rumayo, mayo waya kita rumayo, rumayo si amang si mawe kamang ase citain baya. Itu tuh apa kawan-kawan pelagu ya. Rumayo beda dengan korayo. Nah, kalau korayo itu MP, pakai kawan-kawan MP makang puji. Kalau orang makang puji, puji mau makang. Nah gitu deh cerita. MP tidak buat saya tahu sekali orang kawan-kawan Cakorayo. Cakorayo. Nah, mereka jalan-jalan di Metani tempat pelayanan saya. Mencari besi tua. Besi tua, aki bekas. Gitu. Ada orang yang mencibir seperti ini. Sepertinya mereka ini pemulung ya. Saya bilang, bos salah. Dia pakai compang camping. Marco bos masuk pada rumah. Nganape mata mau tabangka-bangka mau lihat tuh di dalam rumah. Itu cuma stylenya. Sepertinya teknik untuk mendapatkan belas kasih. Tapi dalam belas kasih dia pulang membawa dolar. Nah itu ya. Rumayo. Tancatoro korayo. Dan yang terakhir. Apa pertama? Magat. Kedua rumah dem. Ketiga katelur rumah meji. Keempat rumayo. Kelima yang saya rona mawas mi. Rumages. Pak angin ya. Rumages yang kailakan marages, rumages dengan marages beda. Marages sedang berangin. Kalau rumages angin ke sana. Dalam bahasa canggih sekarang healing. Nah, healing ya. Healing. Saya angin kok tuh jangan terlalu tak kurung di Jakarta. Tahun depan kan mau pulang kampung, angin sana sadiki di Kawangkuan. Jangan kita kurang jadi orang metropolitan selalu, Kang. Yo, Ci. Musti angin. Kadangkala kita tidak mendapatkan penghiburan, terlalu banyak bekerja, termasuk terlalu padat sekali beribadah dan lupa tentang keluarga kita. Ya. Terlalu terikat dengan rutinitas dan tidak menghargai kelelahan-kelelahan yang sedang kita ukir selama ini. Rumah gese po-po, mareng andoong, rumah ada seka kaleto, rumah ada seka pokol puser, papaan sera karu, masombayang ase citawaya. Sawe yang kalebehan wetengan karu may sera mande ke cabok. Wetengan popoa gitu. Sakai leganera sakaraita ang metropolitan mande cabo popo kalegan metropolitan. Nah, biar pakaiannya itu pakaian bekas dari Senen, dari Pasar Baru, tapi kalau kita bawa pulang, mereka sangat bangga ini diambil dari mana ya, Sensi ya, Senayan City. Tuhan pasti memberkati kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tio palupa-lupa si amang takasuruan. Tio palupa-lupa si roong takawangkoan. Papaan, rumangat, rumah dem, rumah meji. Rumayo, rumeges. Citawaya, makere sama. Makere kaaruyen ingaran apokta Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Belum ini saudara-saudara. Masih mau tambah sedikit, tapi saya lihat jam so boleh. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, sabdamu ajaib dan luar biasa. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menjamah kehidupan sanubari kami. Memberkati seluruh kami yang hadir di tempat ini, keluarga besar Kumawangkoan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidup kami. Ajarkan kami untuk tidak meninggalkan iman kami. Yang kemudian hari kami akan legasikan kepada anak-anak kami. Supaya mereka takut kepadamu ya Tuhan. Berpasrah dan bergantung kepada Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil tetap benar-benar mendatangkan berkat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.